Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar anak sekalian? Jumpa kembali dengan Pak Agus di channel Fikri Al-Habibi. Sebelum kita lanjutkan proses pembelajaran kita, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar anak-anak sekalian? Pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam di tingkatan untuk kelas 6 SD. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita telah memasuki di pelajaran yang ke-8 pada semester genap ini. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, adapun judul dari pelajaran yang ke-8 yaitu tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Ahzab ayat 21 dikisahkan, diterangkan mengenai tentang ketauladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bunyi ayatnya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ila akhirin. Adapun artinya yaitu sesungguhnya pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Anak-anakku yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, berbicara masalah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu kita mesti ingat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah nabi kita, nabinya umat Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini, yang Allah angkat ke muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi, atau disebut juga pada tahun itu dengan tahun gajah. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena pada saat itu sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, ada serombongan tentara yang menggunakan kendaraan gajah yang berasal dari Yaman ingin meruntuhkan Ka'bah. Lalu kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan pertolongan agar Ka'bah tidak jadi diruntuhkan oleh tentara bergajah itu. Dengan kehendak Allah, dengan seizin Allah, Allah datangkan segerombolan burung yang bernama burung ababil, seperti yang terdapat pada surah Al-Fil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Kurang lebih surah dan ayat ini menerangkan tentang kisah bagaimana Allah menurunkan atau mengirimkan burung ababil untuk memusnahkan tentara bergajah
yang berasal dari Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Tentara bergajah ini dengan kehendak Allah semuanya meleleh karena dilempari batu oleh burung ababil. Batu itu berasal dari neraka, kemudian dilemparkan ke pasukan tentara bergajah itu, lalu semua anggota pasukan itu pada meleleh, ya. Ibaratkan seperti kita menghidupkan sebuah lilin, kita hidupkan lilin, kemudian lilin yang tadinya tegar berdiri lalu meleleh, ya. Seperti itulah kemusnahan tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha itu. Kemudian kisah Nabi Muhammad SAW ini, ia dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Ia lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi Muhammad SAW pada masa kecilnya, di usia Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad di dalam kandungan, saat Nabi Muhammad berusia kurang lebih, ada yang mengatakan sebagian ulama saat Nabi Muhammad berusia 6 bulan dalam kandungan, atau sebagian ulama lagi mengatakan kurang dari 6 bulan, ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia. Kemudian saat Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ia ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya Siti Aminah meninggal dunia saat selesai berkunjung ke makam ayahnya. Lalu ia dipelihara oleh kakeknya Abdul Muttalib. Kemudian setelah 2 tahun, kakeknya Abdul Muttalib meninggal dunia, wafat. Kemudian ia dipelihara oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini mempunyai anak yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib. Kemudian Nabi Muhammad SAW saat masa kecilnya rajin bekerja, rajin belajar. Kemudian ia diamanahkan untuk mengembalakan kambing dan domba pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW seorang yang Al-Amin. Sebutan itu melekat karena Nabi Muhammad SAW seorang yang dapat dipercaya. Apapun yang ditugaskan kepadanya, Nabi Muhammad kecil dapat menjalankan dengan baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi saat berusia 25 tahun dan diangkat menjadi Rasul saat berusia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang Al-Amin dan seorang Nabi, seorang Rasul yang sangat menyayangi umatnya. Kemudian nama-nama Nabi Muhammad itu sebenarnya bukan hanya Muhammad. Muhammad itu nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Sementara kalau di langit, nama Nabi Muhammad itu yaitu Ahmad. Dan nama-nama lain seperti Toha, Yasin, ataupun Al-Amin itu didapatkan. Kalau untuk Al-Amin itu didapatkan dari gelar yang diberikan oleh kaum Quraisy pada saat itu. Anak-anak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi Muhammad SAW menjalankan risalahnya, menjalankan tugasnya selama kurang lebih 23 tahun. Tidak sampai 23 tahun, maka Nabi Muhammad pun wafat, berpulang ke rahmatullah. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan sebagai materi tentang kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW.
kesimpulan dari materi ini, yang pertama bahwa Nabi Muhammad itu di dalam dirinya terdapat suri tauladan yang baik. Yang kedua, masa kecil Nabi Muhammad ketika menjalankan tugas yang diberikan kepadanya, ia dapat menjalankan tugas dengan baik. Kesimpulan yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup dari sekalian Nabi. Tidak ada lagi Nabi diangkat setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Adapun tugas untuk anak-anak yang hari ini tidak masuk di kelompok yang lain, yang pertama menulis soal dan menulis jawaban dari soal yang Bapak berikan. Soal yang pertama yaitu, siapakah nama ayah dan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Soal yang kedua yaitu, sebutkan dan tuliskan surat dan ayat berapakah tentang keterangan bahwa sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan soal yang terakhir yaitu, tuliskan 5 nama-nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1 minggu ke depan boleh diserahkan tugasnya kepada Bapak, dan insya Allah akan diberikan nilai, lalu nilainya akan dimasukkan ke buku daftar nilai. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kalau ada salah dalam menerangkan pada channel ini. Bapak pribadi mohon maaf kepada yang menonton. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.